Tanggal 22 Desember, setiap tahunnya masyarakat Indonesia selalu merayakan Hari Ibu. Tentu saja ini menjadi salah satu momen yang spesial bagi semua ibu di tanah air. Di hari ini, ucapan sayang dari orang terkasih mengalir untuk ibu. Bahkan kado-kado unik sering diberikan kepada ibu yang telah melahirkan kita. Ibu merawat dan membesarkan kita. Bahkan kini tak jarang banyak ibu yang mulai bekerja di luar rumah untuk membantu keuangan keluarga. Ini menunjukkan betapa sayangnya ibu terhadap keluarga. Selamat Hari Ibu untuk para ibu di seluruh tanah air. Tugas kaum ibu di masa mendatang semakin berat, terutama menghadapi persaingan perkembangan teknologi maupun perkembangan zaman. Ibu dituntut untuk lebih aktif dalam pengawasan, pengajaran, bahkan menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Kini banyak ibu yang memilih bekerja di luar rumah, salah satunya adalah untuk membantu keuangan keluarga. Lalu bagaimana dengan pengawasan anak di rumah dan bagaimanakah ibu membagi peran di saat harus bekerja? Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kami anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang juga seorang model yaitu Mbak Oki Asokawati. Halo, selamat datang Mbak Oki. Terima kasih. Dan juga ada artis cilik Amel Carla. Halo Amel, ini sebelumnya selamat Hari Ibu Mbak Oki. Terima kasih. Nah ini Mbak Oki, di hari Ibu hari ini ada spesial atau kejutan dari anak-anak nggak? Dari putrinya nih? Iya, tadi pagi waktu saya menyalakan bebe saya untuk sholat subuh, kebetulan Diva si sulung sedang liburan dengan ayahnya ke Jawa Tengah. Jadi begitu saya on bebe saya, pertama kali yang bunyi itu dari dia. Dia bilang Happy Mother's Day Mom, ada tanda hati-hati cium-cium seperti itu. Itu yang pertama kali saya terima. Nah ini kalau kita berbicara Hari Ibu, banyak juga yang bilang Mama you're the queen of my heart. Banyak sebenarnya orang seperti itu, berberi hati-hati semua dari anak-anaknya. Tapi makna Hari Ibu sendiri menurut Mbak Oki itu apa sih? Iya, saya rasa memang Hari Ibu sudah sepantasnya untuk kita apresiasi dengan adanya 22 Desember ini. Karena menurut saya ibu itu adalah seorang ratu, tapi tidak ada mahkota di kepalanya, tapi surga di telapak kakinya. Artinya memang ibu itu patut kita junjung tinggi karena ibulah yang merupakan guru utama dan guru pertama bagi anak-anaknya. Dan dari seorang ibulah bagaimana dilahirkan generasi-generasi seterusnya. Jadi bisa kita bayangkan Liz bagaimana berat dan juga mulianya peran seorang ibu gitu ya. Kalau peran ibu dari ibunya Mbak Oki sendiri itu juga kah mempengaruhi dari kehidupan Mbak Oki hingga saat ini? Luar biasa sekali Liz, karena ya saya sekarang orang tua tunggal ya, dan ibu saya pun ketika membesarkan ke-6 anak-anaknya juga sebagai single gitu ya, membesarkan kami. Jadi saya berkaca betul begitu apa yang ibu lakukan ketika membesarkan ke anak-anaknya, juga dalam nilai-nilainya menghadapi ketetapan-ketetapan kehidupan ini. Dan sampai detik ini beliau berusia 86 tahun. Jadi beliau adalah betul-betul guru abadi saya begitu, yang saya benar-benar bisa belajar dari beliau. Berarti dia memang mempengaruhi sekali kehidupan Mbak Oki ya? Sangat. Bahkan ibu saya pernah mengatakan begini, anak itu bagaimana babonnya. Babon itu artinya sebutan ibu gitu, untuk ayam babon itu kan ayam yang gemuk, itu ibunya. Jadi menurut ibu saya, anak itu bagaimana ibunya gitu. Oke baik, saya ke Carla. Carla udah ngasih ucapan selamat Hari Ibu belum ke Mama tadi? Apa spesialnya nih? Yang pastinya Amel baru bangun kan, bangunnya agak siang nih. Karena kan liburan. Terus Ibu selamat Hari Ibu ya, Amel peluk. Terus Amel juga kemarin udah siapin hadiah buat Ibu. Kasih apa Amel? Amel kasih jam buat Ibu. Jam tangan. Mamanya seneng nggak dikasih jam? Alhamdulillah Ibu senang. Oke, nah Amel juga kan tiap tahun kita selalu ada Hari Ibu nih. Kalau Amel melihat nih, Hari Ibu tuh apa sih menurut Amel? Hari Ibu itu hari dimana rasa terima kasih kita tuh harus lebih besar dibanding hari-hari yang lainnya kepada Ibu. Jadi kayak kita harus di hari itu terima kasihnya harus lebih banyak ke Ibu, terus kita lebih sayang. Yang pastinya kan hari-hari sebelumnya nggak sayang dong? Sayang, yang pastinya maksudnya lebih Oke. besar lagi di hari ini. Karena Ibu itu segala-galanya deh bagi kita. Nah, arti Ibu buat Amel yang segala-galanya itu seperti apa?
arti ibu besar banget buat Amel, apalagi buat temen-temen Amel juga ya yang pastinya, karena ibu itu udah ngerawat kita dari, apalagi ibunya Amel ya kan, Amel gendut nih pas masih bayi, pasti berat gitu kan, terus juga udah ngerawat Amel dari kecil sampai gede gitu, yang pastinya besar banget nih, karena Amel kadang-kadang kalau syuting nggak ditemenin ibu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Nah, begitu besar berarti peran ibu ya Mbak Oki di sini, karena kalau kita lihat dari ya banyak sekali Amel sangat membutuhkan ibunya, dia merasa besar sekali. Begitu juga nanti putri-putri dari Mbak Oki. Iya, dan tadi pagi Liz, saya begitu bangun tidur, BB dari Diva saya terima, saya langsung telepon ibu saya. Saya bilang, Bu, terima kasih ya, rahimnya sudah dipinjamkan untuk saya tinggali selama 9 bulan tanpa bayar gitu kan. Terus ibu saya bilang, kamu ya iyalah gitu ya, I love you, saya bilang gitu. Dan saya langsung telepon tukang bunga, saya kirim bunga leli kuning dan putih untuk ibu saya, mudah-mudahan sampai sekarang karena ibu saya senang warna kuning begitu. Dan mungkin hari ini juga mewakili ibu dalam Oke, baik, kita akan kembali membicarakan mengenai kasih ibu tanpa batas untuk sejeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Ya, Anda kembali bersama kami masih dengan Mbak Oki dan juga Amel. Saya ke Amel dulu. Amel ini kan, Amel dikenal dengan artis cilik yang ciri khasnya pakai bando ya, Pakai dulu bando dan poni. Nah, ini kan dulu katanya bandonya ini dibuat sama mama ya. Alhamdulillah sampai sekarang dibikin sama mama. Alhamdulillah totalnya ada 900. Mama yang bikin semuanya 900. Semuanya. Nah, berarti kan mama sayang banget sama Sayang Amel. banget. Nah, itu kalau mama sih seberapa besar sih peran mama atau ibu di karir maupun di pendidikannya Amel? Ya sama kayak di kehidupan biasa itu besar banget, karena ibu yang dari dulu ngajarin Amel kalau ngomong itu harus dijaga baik-baik, terus kalau mau jadi artis gak boleh sombong, sama fans harus ramah kayak gitu, itu semua ibu yang ngajarin gitu. Terus Ibu juga- cerewet gak sih kalau soal Maaf ya Bu, tapi ibu cerewet, tapi kan untuk kebaikan kita sendiri juga kayak gitu. Jadi kalau kita nggak salah, ya ibu nggak marah, atau kalau misalnya kita bener ya ibu nggak mungkin cerewet kayak gitu kan gitu. Tapi kalau untuk Amel sempat kesel sama ibu kalau ibu cerewet. kalau kesel sih bukan kesel yang kayak bertahan lama gitu ya, paling cuma ibu nih marah mulu, terus udah habis itu ngomong lagi udah selesai gitu. Ibu nggak mungkin marah ya, Nggak Mbak mungkin Oki ya. marah. Kalau gitu sekeras-kerasnya ibu pasti akan dulu dengan anaknya. Mungkin Iya, seperti itu Mbak Oki. Nah, ini kalau Mbak Oki melihat kalau kan Mbak Oki juga sibuk sebagai anggota DPR RI dan juga mengurus kedua putrinya. Ini bagaimana membagi waktunya? Iya, memang Liz, sekarang konsep keluarga itu beda ya sama konsep keluarga zaman dulu ya. Konsep keluarga itu kalau menurut hemat saya lebih kepada bagaimana kita melakukan manajemen yang baik. Karena dengan seperti saya lah keluar rumah, kemudian Quinta masih 7 tahun, Diva 18 tahun, maka manajemen dalam mengatur rumah tangga itu sangat penting. Kita juga perlu memilih staf ahli di rumah tangga kita ya juga. Harus sama dengan nilai-nilai apa yang kita miliki. Juga mengenai misi hidup kita pun juga mereka harus tahu. Seperti misalnya Quinta, kalau di sekolah sedang dipelajari misalnya pengurangan begitu, saya katakan juga kepada pengasuhnya bahwa di rumah juga belajar pengurangan gitu. Karena saya yakin bahwa bagi seorang perempuan dan juga seorang ibu yang mempunyai kegiatan di luar rumah, maka memilih staf ahli manajemen waktu itu amat sangat penting gitu ya. Kalau dulu kan nggak seperti itu. Dulu kan betul-betul ibu tuh betul-betul adalah yang menjaga sarang gitu kan ya. Tapi sekarang kan sudah berbeda ya situasinya. Nah, ini kan berarti harus ada staf ahli yang memang ya asisten rumah tangga yang memang harus sangat dipercaya. Iya. Berarti bagaimana pengawasannya nanti oleh Mbak Oki? Iya, biasanya saya selalu bisa dibilang kata setiap hari lah. Saya selalu menanyakan bagaimana perkembangan Quinta hari itu. Kalau dengan Diva sudah lebih besar begitu ya. Begitu juga kalau misalnya dalam hal perabotan rumah, saya kadang-kadang kalau jalan gitu tangan saya sengaja gitu pegang, seret, berdebu enggak gitu ya. Itu salah satu saya untuk mengevaluasi bagaimana kinerja staf ahli saya gitu. Juga misalnya suka mendengar laporan-laporan dari beberapa staf ahli di rumah, Bu kok sekarang nih nggak ada sarapan Bu. Kemudian saya tegur tukang masaknya misalnya bahwa perlu adanya sarapan, karena bagaimanapun juga semua harus senang di rumah ini seperti itu. Oke, nah ini kita mau lihat foto-foto yang aktivitas dari Mbak Oki. Oh, iya. Kita ada foto-foto Mbak Oki di sini. Ini Mbak Oki.
Oh iya. Ini pesta ulang tahun ini ya, Mbak waktu Oki? Quinta ulang tahun, betul. Quinta ulang tahun. Nah, ini aktivitas di Iya, DPR. ini waktu ada acara di Brunei waktu itu. Oh, ini di Brunei? Di Brunei untuk member parlemen se-Asia, ASEAN ya. Ya, ini juga Ini waktu waktu saya ikut rombongannya Pak SBY ke Mesir dan juga ke Jeddah waktu itu sekaligus. Ya, berarti kan anak sering ditinggal dong kalau gitu ya. Betul. Nah, ini pada ini waktu lapor ke KPU untuk mengambil nomor urut partai. apalagi menjelang pemilu pasti sibuk sekali nih Mbak Oki nih. Iya. Ini waktu Oke. reses kita membantu korban kebanjiran waktu itu di Dapil. Kita lihat memang begitu banyak aktivitas Mbak Oki di luar ya. Ini jadi anak sempat komplain nggak sih Mbak ngelihatnya? Iya, ya itulah tidak ada sesuatu yang terjadi demikian, pasti semua sudah rencana Allah ya. Diva 18 tahun, memang sebagai seorang ibu menurut hemat saya kita perlu tahu tahap perkembangan setiap anak kita. Ya. Kalau Diva usia 18 tahun yang mana itu peers group menjadi magnet yang terbesar buat dia. Jadi memang kelompoknya dia itu lebih banyak berperan. Nah, dalam hal ini sebagai seorang ibu tentu yang bisa kita berikan adalah pengawasan saja. Yang kita bisa berikan adalah nilai-nilai yang kita berikan. Dan hati-hati ketika kita berbicara dengan remaja itu jangan gayanya menggurui gitu, karena mereka pasti merasa aduh nggak seneng gitu. Jadi memang seorang ibu menurut hemat saya, sayangnya itulah Lis, nggak ada sekolahnya untuk jadi ibu gitu ya. Nggak ada sekolahnya. Jadi kita memang babak belur belajar dengan situasi-situasi tertentu. Nah, sementara Quinta yang 7 tahun tentu fisik sangat diperlukan, belayan, pelukan. Nah, itu kita upayakan untuk selalu ada pada diri Quinta. Tuh, berarti Amel tidak boleh bilang mama cerewet ya, karena Mama melakukan yang terbaik buat Amel. Ini kalau Amel dan Mama mungkin bagaimana sih? Amel kan 3 bersaudara. 3 bersaudara. Nah, Mama mungkin membagi kasih sayangnya seperti apa? Paling banyak ke Amel karena Amel paling bungsu. Enggak juga sih, maksudnya ibu alhamdulillah bisa ngimbangin. Kakak Amel kan yang paling gede udah 19 tahun ya tahun ini gitu. Jadi dia juga ya masih dalam pengawasan tapi nggak, katanya ibu tarik ulur aja gitu. Jadi juga ibu tetap ngasih kasih sayangnya tapi mungkin lebih banyak ke Amel Karena gitu. Amel mau paling banyak kali ya? Iya nggak? Iya Amel boleh, iya boleh. paling banyak. Oke, tetap si bungsu tetaplah si bungsu yang paling banyak ya. Ini yang Kintan, kalau Mbak Oki, Kintan juga kan karena masih 7 tahun ya, Quinta. jadi dia Quinta ya? Quinta. Quinta juga minta banyak nggak sih? Maksudnya Mama nggak pernah ada di rumah kayak gitu atau Oh enggak. Mungkin karena dari kecil ya sudah terbiasa. Ya asal dikasih tahu bahwa mama mau kerja ya dia udah oh ya apa boleh buat gitu ya. Tapi yang memang kadang-kadang miris gitu ketika saya keluar rumah, dia tuh dari balik jendela gitu suka ngeliat gitu, nungguin gitu ya. Saya kan keluar dari belakang. Sementara kalau saya habis pamit sama dia, saya ke belakang, dia ke depan tutup gitu. Terus pas saya lihat dia lagi di balik jendela lagi ngeliatin sampai kemudian dibelokkan rumah saya. Itu kadang-kadang miris memang. Tapi ya kita kan kerja dalam rangka untuk untuk membuat dan mengatur pasti kehidupannya kan, bukan untuk kehidupan kita saja gitu. Mungkin Quinta juga pingin nanti saya juga mau jadi kayak Mama, jadi anggota DPR ya kayak gitu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami, Mbak Oki. Ini tanggapan Mbak Oki, sekarang kan banyak juga ibu-ibu yang juga tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga bekerja. Dan ini kalau Mbak Oki melihatnya sebenarnya seperti apa sih? Iya, untuk ibu yang bekerja itu kalau saya melihatnya sebetulnya ada 2 hal. Pertama, mereka kerja karena memang desakan ekonomi, dalam arti kata pendapatan dari kepala rumah tangga dalam hal ini adalah sang suami mungkin tidak mencukupi sehingga dia perlu merasa bekerja untuk membantu perekonomian. Atau kedua adalah perempuan yang bekerja atau ibu yang bekerja karena ingin mengaktualisasikan dirinya, ingin bermanfaat buat orang banyak begitu. Jadi ya saya melihatnya seperti itu, dan entah itu untuk alasan ekonomi atau itu untuk alasan aktualisasi diri, yang penting yang utama adalah bahwa dia bisa mempunyai konsep diri yang positif bagi dirinya. Syukur-syukur kalau sembari dia sebagai sumber ekonomi juga bagi keluarganya, dia juga bisa mengaktualisasikan dirinya. Yang membahayakan adalah ketika dia bekerja merasa terpaksa.
Itu yang bahaya. Atau dia bekerja hanya sekedar supaya ingin dilihat keren gitu ya. Karena perempuan sekarang yang keren itu kalau dia percaya diri, dia punya pendapatan sendiri. Iya, sekarang begitu. identik ibu rumah tangga tuh ya balik lagi nggak keren. Jadi lebih baik jadi wanita karir seperti itu, tapi itu salah ternyata. Oh enggak, karena jadi ibu rumah tangga itu sulit betul. sebenarnya. Hidup saya itu ya alhamdulillah Allah pernah memberikan kepada saya peluang untuk betul-betul jadi ibu rumah tangga gitu ya. Dan menurut hemat saya tantangan untuk jadi ibu rumah tangga adalah bagaimana dia bisa berkembang mensejajarkan dengan perkembangan suaminya. Ya. Bagaimana dengan karir suaminya yang meningkat, dia juga bisa meningkat secara kepribadian, bisa berbicara apa saja, bisa membanggakan bagi suaminya kalau diajak ke suatu pertemuan. Dia juga harus bisa menjaga fisik, psikis, sosial dan spiritualnya dia. Apalagi dia nggak digaji, itu kan sebetulnya tantangan yang luar biasa. Begitu. Nah tadi kan Mbak Oki bilang ada kesetaraan. Nah ini mungkin kesetaraan yang diharapkan bagi para perempuan dan juga ibu-ibu di seluruh Indonesia adalah kesetaraan di rumah tangga maupun di pekerjaannya. Nah ini Anda juga melihatnya harusnya seperti itu kah? Ini kan perbincangan yang sangat sering sekali nih. Betul, dan cukup sensitif gitu ya di tengah budaya kita yang masih patriarkat seperti ini. Jadi menurut hemat saya memang kesetaraan itu memang perlu diperjuangkan dalam arti kata, dalam berkarir, dalam menyatakan gagasan, ide-ide, tapi tetap ketika kembali ke rumah tangga, menurut hemat saya ya, kita harus tetap menentukan siapa kepala keluarganya, begitu ya. Memang di situ tantangannya buat perempuan. Dan menurut hemat saya juga perempuan itu mengalami apa yang saya katakan itu double burden. Kenapa burden itu double begitu ya? Karena di satu sisi dia ada tuntutan untuk berkembang, mengaktualisasikan dirinya, tapi di sisi lain dia juga harus bisa merendahkan egonya ketika dia pulang ke rumah untuk bisa menjaga dan mengembangkan dan mendidik anak-anaknya dan juga suaminya. Karena ketika anak sakit, itu yang pontang-pantingnya pasti ibunya. Kita tidak pernah sama sekali mendengar ketika laki-laki telat datang ke kantor, sorry ya gue ngantri anak gue sakit, atau sorry ya saya ngambil rapot anak saya. Itu kita dengar dari perempuan. Dan kemarin saya itu mengambil rapotnya Quinta gitu ya. Paginya saya ada acara seminar. Dan saya minta izin duluan, begitu saya bilang saya ada acara. Karena saya belajar, saya nggak akan bilang, maaf ya saya izin duluan karena saya mesti ngambil rapot anak saya. Saya nggak mau ngomong begitu gitu ya. Karena saya perhatikan tidak ada pria yang berkata seperti itu. Berarti ya kita pun perempuan harusnya juga nggak usah berkata seperti itu. Ketika kesetaraan itu ingin kita dapatkan. Meskipun pada kenyataan kita ngambil rapot begitu ya. Tapi itu orang nggak usah tahu. Kewajiban tetap dilakukan di mana keluarga tetap menjadi nomor satu, tetapi pekerjaan juga tetap terlaksana di belakang itu ya. Oke, baik. Nah ini kalau tadinya kita kan mau mengeluarkan ada sosial media terkait dengan Hari Ibu ini kita lihat dulu. Ini Hari Ibu yang bertepatan dengan hari ini diramaikan sejumlah tokoh di situs jejaring sosial Twitter. Ya ini dia ucapan selamat Hari Ibu dari mereka. Kita lihat. Ini yang pertama ada politikus Anas Urbaningrum di akun Twitternya @AnasUrbaningrum. Beliau berkicau bahwa yes, wish yen wis gede. Yen wis gede ojo gembeng. Ini waduh. Ojo gembeng kudu wani. Ini aduh. Ini kalau sudah besar jangan cengeng. Harus berani. Ini hashtag Hari Ibu ini bahasa Jawa ini Mbak Oki ya. Kemudian ada Wali Kota Bandung dari Ridwan Kamil. Ia menulis di akun Twitternya @RidwanKamil. Kursi ternyaman sedunia waktu kecil adalah duduk di pangkuan dalam kehangatan pelukan ibu. Hashtag Hari Ibu. Ya lalu ada juga materi dari Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Beliau mengatakan bahwa di akun Twitternya @gwirjawan foto bersama ibu saya. Beliaulah yang mengajarkan saya untuk peduli akan sesama, disiplin dan kerja keras. Ya, kita lihat foto Bapak Gita Wirjawan pada saat itu masih kecil ya. Dan ini ada juga di jam yang sama, Gita Wirjawan juga menuliskan rasa sayang dan cinta kita kepada ibu tidak boleh padam. Selamat Hari Ibu. Nah, ini yang terakhir dari Agnes Monica. Favoritnya Amel ya? Ini Agnes Monica favoritnya menulis. Quinta juga. Oh, Quinta juga suka ya. Happy Mother's Day for all mothers in the world, especially my mom. Thanks for everything. Selamat Hari Ibu. Ya, foto Agnes Monica bersama mamanya. Semuanya pun tidak hanya dari artis dan orang biasa mengucapkan selamat Hari Ibu karena melihat betapa besar pengaruh ibu dalam kehidupan mereka. Amel, aku mau nanya nih, Amel kan sibuk syuting, sibuk sekolah, sibuk main juga ya. Nah, gimana cara Amel membagi waktu? Mungkin harus pada saat ini Amel menjadi anak mama, anak ibu, dan bagaimana Amel membagikan itu?
Karena kalau sekarang sih Amel udah mulai besar ya, jadi ibu juga nyuruh kamu harus bisa membagi waktu sendiri. Tapi dulu yang bantuin Amel membagi waktu tuh ibu, karena ibu yang ngerti segala ya kan. Ini waktu makan kamu, ini waktu tidur kamu, ini waktu syuting kamu, ini waktu belajar, ini waktu istirahat atau main kayak gitu. Itu semuanya ibu yang ngatur gitu. Tapi sekarang udah Amel sendiri ya? Masih tetap dibantu ibu, Masih karena tetap kalau nggak ada ibu. ibu mungkin kayak kebanyakan waktu main atau kebanyakan waktu tidur gitu kan, jadi nanti belajarnya Nah, ini gimana nanti Amel kasih unjuk memberikan atau menunjukkan rasa sayang Amel? Apa dikasih jam tiap hari ke mamanya? Enggak, nggak gimana? dong, yang pastinya doa terus gitu kan. Habis itu juga nggak mau pisah deh dari ibu. Kalau Amel sih kayak gitu ya, jadi kayak kalau bisa di mana ada ibu, Amel pengen terus di situ. Ya, jadi emang ya mungkin anak wanita lebih sayang kepada ibunya, jadinya kayak gini, Mbak. Lebih dekat ke ibu. Lebih dekat ke ibunya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami di segmen terakhir. Mungkin aku mau nanya sama Amel. Amel, ini mama ini kan tadi Amel bilang Amel nggak bisa lepas dari mama ya. Amel mengidolakan mama seperti mungkin kalau kita dulu kan tahu ada R.A. Kartini ya, dan juga Dewi Sartika. Seperti itu nggak sih pahlawan dalam hidup Amel? Bener, ya itu dia, mama itu segala-galanya buat Amel gitu kan. Jadi kalau misalnya Amel karena masih kecil, nggak kecil-kecil banget ya sebetulnya, jadi masih bolehlah bergantung sama ibu, tapi nggak semuanya harus sama ibu juga gitu kan, harus bisa mulai mandiri gitu. Karena nanti kalau udah gede nggak kerja sendiri, kalau harus ditemenin sama ibu gimana juga kan. Jadi juga kata ibu, kamu harus mulai mandiri sampai sekarang gitu. Jadi dan ibu juga perjuangannya hebat banget gitu kan. Jadi ibu tuh idola Amel. Kalau Amel menggambarkan ibu itu seperti apa? Supermom. Superman? Ngalahin Superman nggak? Ngelahirinnya Amel. Superhuman. Oke, Mbak Oki, ini kalau di segmen terakhir ini aku pengen nanya, sebenarnya berarti kan Mbak Oki menargetkan bahwa keluarga tetap nomor satu. Nah, mungkin apa yang ingin diungkapkan Mbak Oki mungkin kepada seluruh ibu-ibu, apa yang Mbak Oki harapkan di Hari Ibu ini? Iya, bahwa sekali lagi ibu itu tidak ada sekolahnya, dan tugas ibu itu menurut saya bisa kita maknai dalam dua hal, dunia dan akhirat. Jadi bagaimana kita sebagai ibu bisa mendidik titipan-titipan Allah itu menjadi sosok-sosok yang bermanfaat buat orang banyak secara dunia, tapi juga selamat di alam yang selanjutnya. Makanya tidak mudah, dan untuk bisa mendidik titipan-titipan Allah seperti itu, memang sang ibulah yang harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik terlebih dulu begitu. Karena anak-anak itu biasanya lebih pintar melihat daripada mendengar apa yang diberikan nasihat-nasihat begitu. Jadi ya hati-hati sebetulnya ya untuk menjadi seorang ibu begitu. Jadi karena melihat itu lebih berbahaya ya daripada mendengar. Nah, kalau Amel mungkin apa yang ingin Amel sampaikan bila mungkin mama menontonnya ini dan juga kepada seluruh ibu-ibu di seluruh Indonesia? Untuk Ibu Amel dulu ya, banyak sebetulnya kata-kata yang bisa Amel ungkapin, tapi yang paling penting I love you, you're my hero. Terus untuk ibu-ibu di seluruh dunia, mungkin terutama di Indonesia, selamat Hari Ibu. Terus juga sayangi terus anak-anaknya. Terus untuk teman-teman Amel, jangan lupa ngucapin selamat Hari Ibu. Amel mungkin mau nyanyi buat ibunya? I love you so much. Kita lihat memang begitu peran besar seorang ibu di sini sangat bermain ya. Begitu dengan Amel yang memang sudah berusia 12 tahun tapi masih begitu dekatnya, dan juga putri-putri dari Mbak Oki yang sangat dekat, dan kita lihat perannya begitu besar tidak hanya di keluarga tetapi juga di pekerjaan. Baik, terima kasih Mbak Oki dan juga Amel telah hadir bersama kami di Dialog. Memang kasih ibu tidak akan pernah habis panjang masa ya. Terima kasih Ibu. Ya, lanjut. Kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Oke, baik. Memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bagai sang surya menyinari dunia. Itulah kasih ibu. Terima kasih Mbak Oki dan Amel sekali lagi, dan pemirsa Jurnalis yang masih akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.